sore ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang bapak yang luar biasa, Pak Matias Kasih. Pak Matias ini seorang yang punya pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di perusahaan internasional yang ternama Unilever Indonesia. Ya, kemudian beliau ini sekarang punya usaha sendiri yang berkembang bukan hanya di Indonesia loh, Proensis, tapi di berbagai negara di dunia ini ya. Beliau juga adalah seorang investor. Pak Matias Kasih juga bergerak di industri natural health sudah lebih dari 10 tahun ya. Dan bukan hanya berbisnis, Pak Matias biasanya mengedukasi berbagai kalangan ya, memberikan pelatihan-pelatihan di bidang kesehatan dan di berbagai institusi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, sebentar lagi kita akan mendengar apa yang akan dibagikan oleh Pak Matias Kasih ya. Please kita sambut, welcome Pak Matias. Silakan Pak. Halo, apa kabar semuanya, sahabat Baik, semua? Baik, Pak Matias. Ya, luar biasa bisa ketemu dengan sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, khususnya kalau nggak salah saya ngelihat saat ini banyak teman-teman dari Indonesia Timur ya. Salam kenal lagi, salam ketemu lagi. Walaupun sudah unmute kan saya. Oke. Ya, walaupun saat ini kita belum bisa berkunjung-kunjung ya ke Ambon Manise, betul ya. Tetapi luar biasa, tidak terasa dalam waktu kurang dari setahun perkembangan kita saat ini di Indonesia. Dan tadi Bu Audrey juga bilang bahwa sekarang sudah 65% orang menggunakan medsos ya. Nah, saya ingin bahas mengenai hal ini gitu ya. Karena kurang lebih setahun yang lalu kami sudah menggunakan Zoom ya, walaupun juga masih ya untuk internasional karena susah kita menggunakan Zoom ya untuk lebih efisien, lebih efektif ya berbicara dengan teman-teman di luar. Tetapi untuk mengadakan training, mengadakan edukasi kepada teman-teman di Indonesia, kita masih lebih suka menggunakan tatap muka. Saya masih ingat tahun lalu kita menggunakan Zoom ini kepada teman-teman, tapi masih banyak yang gaptek ya. Tetapi tiba-tiba dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, luar biasa, semua sekarang menggunakan aplikasi ini. Hari ini ya, saat ini saya melihat di depan saya ada 107 orang saat ini, dan ini akan bertambah terus ya kan. Dan sebagian besar saya percaya dari Indonesia Timur, yang tadinya mungkin dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan yang lalu sama sekali tidak punya kapasitas untuk menggunakan Zoom, menggunakan teknologi jarak jauh, betul ya. Nah, hari ini yang akan saya coba sharingkan, bicara mengenai edukasi, apa sih pengaruh dari teknologi terhadap kehidupan kita. Di satu sisi positif pasti, sangat positif. Buktinya hari ini efisien, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke Ambon atau ke Irian misalnya ya, ke Papua, hanya untuk bicara mengenai masalah ini. Tetapi cukup dengan Zoom kita sudah terkoneksi dengan baik, betul ya. Tetapi apa efek lainnya ya? Nah, saya coba share di sini. Oke, kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya? Welcome to the new era. Oke, welcome to the new era. Saat ini tidak terasa ya, tidak terasa bahwa kita sudah ada mendekati yang disebut 5G ya. Kita saat ini memang di kondisi adalah seluruh dunia, hampir di seluruh dunia menggunakan teknologi yang namanya 4G ya. Nah, apa sih kalau kita bisa lihat lebih jauh, ini adalah contoh ya, gambar mengenai gelombang HP yang ada di sekitar kita. Semua orang pakai HP, betul nggak? Zaman sekarang ya, kalau nggak pakai HP sudah benar-benar ketinggalan zaman. Paling tinggal 30% atau 20% orang, betul ya? Kalau di kota-kota besar semua pakai HP, bahkan ada yang punya 2 atau 3, betul ya? Nah, ini adalah gambar ilustrasi gelombang HP kalau kita lihat ya. Radiasinya itu luar biasa, tapi di sekitar kita kiri kanan tuh banyak sekali orang ya. Apakah kita merasakan? Tidak ya.
Sama seperti kita telepon kepada teman kita di entah berentah di luar negeri ataupun di Jakarta, di Malaysia, di Ambon. Kita tidak menyadari gelombang itu ada di dekat kita. Tetapi nyampe tuh suara kita. Ya. Nah, untuk memberikan ilustrasi yang lebih visual, saya memperlihatkan ilustrasi gelombang Wi-Fi seperti ini. Ini adalah gambar di Amerika, ya kita lihat. Dengan teknologi tertentu, ya diambil fotonya, ini gelombang dari Wi-Fi. Anda bisa lihat. Ya. Nah, saya off dulu sedikit di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita lihat materi yang barusan saya share, apa yang dirasakan? Biasa saja, saya tidak merasakan apa-apa. Tetapi kalau gambar tadi saya ganti dengan tiang listrik dengan tegangan tinggi, ya, satu listrik tegangan tinggi, pusat PLN di sebelah rumah kita, ya, jaringan listrik. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Apakah masih akan tinggal di sebelahnya atau di bawahnya? Kita tahu yang namanya sutet berbahaya buat kesehatan kita. Yes, oh yes, pasti, ya, pasti itu berbahaya. Tapi kalau kembali saya bicara mengenai ini, ya, kalau saya bicara mengenai file ini, apakah Bapak Ibu merasakan sesuatu yang sama? Rasanya tidak. Betul nggak? Tidak ada terasa apa-apa, karena tidak terlihat. Pemancarnya tidak terlihat. Kalaupun ada, paling ada satu tiang saja. Nah, hari ini saya akan mencoba mengedukasi bahaya yang mungkin belum terlihat sekarang, tapi mungkin akan dirasakan oleh kita dalam 5-10 tahun ke depan. Ya. Saya ceritakan berikut ini. Di Indonesia belum, ya, tapi ini adalah gambar di Cina saat ini. Ya. Lihat. Semua orang teridentifikasi karena menggunakan Wi-Fi, semua data, semua informasi mengenai orang-orang di Cina itu ada di komputer pemerintah lengkap. Jadi kalau misalnya ada yang mencoba merampok, mencuri, itu nggak lama pasti tertangkap. Dari wajahnya kelihatan langsung terdeteksi, itu luar biasa sekali. Ya, saya tidak tahu ada berapa puluh juta kamera di jalan-jalan di Cina, tapi itu semua menunjukkan kondisi seperti ini. Anda bisa lihat, ini adalah gambar pertama. Ini adalah anak-anak TK. Dan bahkan hal yang sama terjadi di jalanan. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini adalah video, nanti dilihat di Wall Street Journal. Ini menceritakan bagaimana Cina saat ini luar biasa meninggalkan Amerika jauh di belakang. Dari hal apa? Teknologi. Dari hal teknologi. Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, apa pengaruhnya? Banyak negara juga sudah mempersiapkan, ya, efek dari namanya electromagnetic field, ya, atau gelombang radiasi yang tidak terlihat ini. Di Cina saat ini wanita-wanita yang hamil, ya, diharapkan diminta untuk menggunakan pakaian tertentu untuk melindungi badannya, ya, melindungi janin. Ini di Cina. Ya, ini di Israel. Ya, semua cellphone, handphone yang baru harus ada warning, ada pernyataan, ya, peringatan di sini. Nah, sama nggak seperti di sini kita bicara rokok, ya, ditulis bahaya. Di Israel sudah tertulis seperti itu. Sekarang sudah diaplikasikan, ya. Penggunaan device, menggunakan handphone yang berlebihan bisa meningkatkan resiko kanker, terutama di antara anak-anak. Lihat ya, ini sudah tertulis. Memang baru di Israel, tapi saya percaya pelan-pelan ini akan bergulir ke negara-negara lain. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita yang sudah tahu informasi ini? Hari ini paling tidak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya. Satu lagi, di Prancis, ya, Prancis sudah melarang Wi-Fi, ya,
di sekolah-sekolah yang nursery. Ya, ini di Prancis dan banyak negara-negara lain yang sudah mulai mengetatkan aturan-aturan terkait menggunakan Wi-Fi, handphone, dan lain-lain. Edukasi sudah sangat-sangat banyak. Bagaimana dengan kita? Baik, saya akan membantu menjelaskan seberapa bahayanya sih yang namanya electromagnetic field ini. Ya, benar nggak sih berbahaya? Saya kok nggak merasakan? Betul ya? Nah, ada 3 faktor yang ingin saya jelaskan. Ya, ingat saja 3J. Ya, begitu kita bicara EMF, bicara mengenai handphone, bicara mengenai Wi-Fi, apa bahayanya? Ingat 3J. J pertama adalah jaraknya atau jauhnya. Ingat, berapa jarak kita dari sumber Wi-Fi tersebut? Berapa jarak kita dari handphone kita? Ya, 10 meter relatively berbeda dengan jarak cuma 2-3 meter. Akan jauh, paparannya jauh lebih besar. Ya, jarak ini penting. Karena apa? Yang namanya EMF itu bukan cuma karena TV, bukan karena handphone atau Wi-Fi. Yang namanya elektronik semuanya itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Tetapi bedanya kita tidak nonton TV dalam jarak 2-3 cm depan seperti ini. Ada jarak 3 meter sampai 5 meter. Kulkas, lampu di atas kita, semuanya ada gelombang elektromagnetik, tetapi ada jarak. Makanya jarak ini menjadi penting, ya, termasuk dalam menggunakan Wi-Fi. Ya, hati-hati pada saat kita memasang Wi-Fi, jangan sampai ada di atas tempat tidur anak. Itu sering terjadi dan kemarin sudah beberapa kali orang konsultasi. Hati-hati di situ. Juga handphone jangan sering-sering dikantongi. Semakin dekat dengan kita, radiasinya semakin besar. Ya. Nah, ini adalah yang pertama, jarak. Yang kedua, jejak atau yang disebut adalah intensitas. Apa yang disebut intensitas ini? Semakin besar Wi-Fi-nya, kualitasnya, otomatis kekuatannya, otomatis akan mempengaruhi tubuh kita jauh lebih berat. Contoh sama seperti saya bilang adalah microwave. Ya, kita tidak disarankan berada di depan microwave, apalagi sering-sering. Kenapa? Intensitasnya tinggi. Yang jelas apa? Kalau misalnya Bapak Ibu kita di ronsen, boleh nggak setiap hari? Tidak. Kalau kita masuk di dalam ruangan ronsen atau EKG, ya EEG dan segala macam yang berkaitan dengan radiologi, tertulis hati-hati. Pada saat dia sedang beroperasi, merah lampunya, betul ya? Tidak boleh ada di situ. Ya, nah intensitas harus kita perhatikan. Yang ketiga, jangka waktu atau durasi. Berapa lama kita di depan komputer? Berapa lama saya menggunakan perangkat elektronik? Berapa lama saya menggunakan handphone? Ya, semakin lama dan terus-terusan akan mempengaruhi tubuh kita otomatis jauh lebih besar dan kurang bagus. Ini adalah gambaran yang umum saat ini. Kalau sekolah menggunakan Wi-Fi, akan harganya jauh lebih mahal, nilai jauh lebih tinggi, betul tidak? Ya, tetapi apakah kita memperhatikan efeknya? Ini adalah cerita lainnya, Bapak Ibu sekalian. Pada saat seorang anak terpapar dengan handphone atau Wi-Fi, atau microwave, apapun radiasi itu, semakin dia dekat, ini adalah contoh pada saat seorang anak menggunakan handphone di telinganya. Usia 5 tahun, terlihat radiasinya itu mungkin 75%. Ya, usia 10 tahun lebih sedikit tapi tetap lebih besar. Pada saat orang dewasa mungkin sangat kecil, ya 5%, 10%. Nah, apa dampaknya sebenarnya di sini? Kita perhatikan di sini adalah anak-anak itu mengabsorb atau radiasi dari EMF ini jauh lebih besar terhadap orang dewasa. Bagaimana perilaku kita terhadap anak-anak saat ini? Ya, berapa banyak sekarang kita anak-anak umur 3 tahun, 5 tahun sudah menggunakan handphone. Ditinggal dengan pembantu pakai handphone sepanjang hari. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara sekalian, teman-teman, hati-hati ya. Ini adalah edukasi dari kami bagaimana kita bisa lebih bijak, ya, lebih bijak menggunakannya. Next. Setelah sharing barusan,
Apakah ini akan menjadi tetap lucu atau berbahaya? Ya, saran saya janganlah anak-anak usia di bawah 5 tahun menggunakan handphone. Saya tidak menggunakan itu. Saran saya kepada Bapak Ibu, hal yang sama bisa diaplikasikan. Kenapa? Ini penelitian Dr. Magda Hafaz juga menunjukkan darah merah kita. Darah kita adalah ya satu sel dengan satu sel yang lain itu berjarak. Kita lihat di paling bawah. Ya, ada jaraknya. Nah, ini adalah aman. Ya, sehingga oksigen bisa berjalan dengan baik. Semua kotoran-kotoran bisa juga terbuang dengan baik di dalam sel darah kita. Tubuh itu akan mendapatkan oksigen yang jauh lebih bagus karena tidak ada pampatan, tidak ada sumbatan. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas, itu kalau setelah menggunakan 70 menit dengan komputer, kemudian darah kita diambil, dicek, ini adalah penelitian Dr. Magda Hafaz, itu menunjukkan terbentuknya bentuk-bentuk yang disebut roll-offs, ya, di mana sel darah merah kita mulai menggumpal, mulai membentuk connection satu dengan yang lain, sehingga akibatnya apa? Oksigen lebih susah bekerja, ya, lebih susah lewat. Tetapi lebih parah lagi dengan handphone, hanya 10 menit. Hanya 10 menit handphone, ini lebih parah yang di sebelah kanan atas. Ya, di sebelah kanan atas. Anda bisa perhatikan ini. Di sini hampir tidak bisa oksigen itu lewat, betul tidak? Kalau terperangkap di dalam sini ada sampah, racun, dan lain-lain, juga tidak bisa keluar. Akibatnya apa? Toksin itu akan hidup di dalam situ dan mungkin merusak tubuh kita. Nah, contoh ini adalah anak usia, katakanlah anak kita, ya. Berapa banyak pada saat tidur handphone jatuh tempat tidur? Berapa banyak saat kita tidur di samping kita ada laptop, ada handphone dan perangkat TV dan lain-lain. Nah, ini kurang bagus secara energi. Kenapa? Pada saat kita tidur kita butuh yang namanya deep sleep. Tetapi gelombang frekuensi dari handphone yang ada, yang tidak dimatikan, ini bisa berpengaruh terhadap kita. Otak mungkin akan terganggu, sehingga tidur kita tidak nyenyak. Ya, nah ini tolong diperhatikan juga sebagai salah satu saran, ya, agar pada saat tidur jangan menggunakan handphone, jangan pasang handphone di kamar, ya, ataupun perangkat-perangkat elektronik yang lainnya. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia juga sudah mengatakan bahwa Wi-Fi, radiasi dari Wi-Fi adalah salah satu kemungkinan penyebab kanker. Ini 2011, Bapak Ibu. Ya, 2011 itu kita bisa bayangkan handphone itu, ini penelitian tentunya bukan 2011. Penelitian adalah pasti di 2000, di tahun 1990, 1999 dan seterusnya. Di saat handphone itu masih mungkin yang ukurannya besar-besar, karena butuh waktu kan untuk mengatakan ini. Tidak bisa semena-mena. Pasti ada penelitiannya, pasti ada edukasinya, pasti ada perhitungannya. Dan diklasifikasi sebagai kelas 2 karsinogen, berpengaruh, ada menyebabkan kanker, ya. Jadi ini juga sudah dinyatakan oleh WHO. Nah, satu hal lagi, ibu-ibu, ya. Nah, ini adalah baru saja saya terima minggu ini, jadi belum sempat saya update. Seringkali menggunakan bra, ya, BH yang menggunakan, katakanlah ada kawat, ya, ada kawat. Nah, bahaya. Mungkin sebenarnya bagus, ya, untuk BH, tetapi kurang bagus dari sisi apa? Dari sisi gelombang elektromagnetik. Ya, penelitian terbaru mengatakan seperti itu. Kurangi atau hindari penggunaan bra yang menggunakan kawat. Kenapa? Ada besi, ada magnet di situ. Itu akan menyebabkan interferensi dengan gelombang IMF. Jadi ada potensi tadi lagi kanker. Ya. Kedua, mungkin jarang di Indonesia, tetapi banyak sekali dilakukan oleh teman-teman kita di Amerika. Ya, mereka taruh handphone itu bahkan diselipkan. Ini juga sangat tidak disarankan.
Ya, sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sama seperti di video foto tadi yang menunjukkan cairan tubuh kita itu akan menggumpal, lengket satu dengan yang lain. Ya, dan berpotensi terhadap kanker. Dan kita tahu ya, kanker payudara contohnya adalah salah satu yang sangat berbahaya, ya, dan itu cukup besar di Indonesia. Next, itu adalah wanita. Bagaimana dengan laki-laki? Kita pada para pria taruh handphone di mana? Saku celana, betul? Ya, kita di Indonesia kita kalau handphone kita pasti taruh di saku celana atau di kantong, ya, di celana. Nah, dekat mana? Alat vital, ya. Berapa jam? Balik lagi 3J tadi, ya. Jaraknya, intensitas, dan ya. Nah, berapa jaraknya? Sangat dekat. Berapa lamanya? Durasinya, ya, jangka waktunya. Mungkin 8 jam kita kantongin terus, ya, pakai juga dekat, kantongin lagi. Apa efeknya? Nah, coba kita lihat. Efeknya adalah ya, ini menunjukkan kurang lebih, ya, dalam jangka panjang itu bisa mempengaruhi 85% dari fungsi sperma. Tapi penelitian ini di Amerika, di salah satu Virginia di negara bagian Virginia, di rumah sakit, dan mereka minta untuk tidak dipublikasikan, ya, secara umum, ya, tetapi ini adalah salah satu buktinya, ya. Kalau tidak pakai, oke, tetapi Anda lihat setelah lebih dari 4 jam itu lebih dari 80% impact-nya terhadap kesehatan dari sperma. Itu terhadap kesehatan kita. Bagaimana terhadap ibu-ibu yang sedang mengandung? Banyak sekali wanita yang tidak menyadari bahaya ini. Banyak banget. Dan saya harapkan dari Bapak Ibu yang kebetulan hari ini nonton, boleh tolong sharing ini kepada semua sahabat, kenalan, kerabat yang sedang hamil, ya, karena ada potensi, ya, menurut pandangan kami, ya, bahwa kita bayangkan saja lah, kalau misalnya ada janin di dalam perut, ya kan, apa yang terjadi? Kalau ada gelombang elektromagnetik, kita bisa bayangkan contoh TV zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak, ya, TV zaman dulu, ya, kalau Bapak Ibu boleh bayangkan, saya stop dulu, ya, Bapak Ibu boleh bayangkan TV zaman dulu masih tabung, ya, kalau misalnya hujan ada petir, apa yang terjadi? Terjadi gelombang, kemudian TV-nya goyang-goyang, gambarnya goyang-goyang, bukan TV-nya, ya, gambarnya goyang-goyang. Apa yang terjadi? Itu adalah gangguan dari gelombang elektromagnetik. Kalau ada petir, ada hal-hal seperti itu terjadi, apa bedanya dengan gelombang elektromagnetik dari handphone dan lain-lainnya? Ada kemungkinan nggak mengganggu terhadap kesehatan bayi kita yang sedang dikandung? Dan berikut adalah data dari Amerika yang menunjukkan jumlah anak dengan tantangan ASD di tahun 1980 1/10.000, ya. Tetapi sekarang 2018 itu 1/59. Anda boleh perhatikan ini, boleh lihat ini sebagai satu data, tetapi balik lagi, kita sering melakukannya tanpa kita sadari. Lihat gambar ibu yang di tengah, sering nggak buat ibu-ibu profesional, ya, teman-teman milenial saat ini menggunakan laptop, bekerja sebagai profesional, satu kebanggaan, tanpa kita sadari janin kita sangat terpapar. Handphone juga, janin mendengarkan lagu-lagu positif, lagu-lagu klasik, bagus nggak? Sangat bagus, sangat dianjurkan. Tetapi karena ketidaktahuan kita menggunakan apa? Kita menggunakan handphone, kita tempel dekat perut. Ini yang tidak bagus, ya. Ini yang tidak bagus. Jadi ini yang penting Bapak Ibu untuk bisa pahami, ya. Oke, next. Berikut ini adalah beberapa informasi dari Dr. Martin Blank, ya. Beliau adalah salah seorang pemerhati kesehatan dan terkait khususnya dengan IMF, ya. Beliau ada presiden dari Bioelectromagnetic Society, ya. Radiasi HP bisa menyebabkan 1, membahayakan sel-sel darah, merusak DNA, kerusakan sel saraf.
ya kemungkinan mempercepat atau ada kontribusi terhadap autisme dan Alzheimer, ya Alzheimer, ya potensi mengganggu mata, gangguan tidur, fatigue, ya sakit kepala, vertigo. Bapak Ibu punya pengalaman vertigo? Hati-hati, ya. Kontribusi terhadap tumor kelenjar ludah, menyebabkan penurunan kepadatan tulang di daerah panggul, ya. Kemudian mempengaruhi detak jantung, tekanan darah Anda, dan ada potensi terhadap kanker. Berikutnya, efek lainnya, ini dari sumber yang lain saya terima adalah sama kurang lebih autisme, cancer, ya, depresi, diabetes, bahkan diabetes, ya, anxiety, Alzheimer, ya, Parkinson, pengaruh terhadap jantung, bahkan tulang, ya, artritis, dan banyak hal-hal yang lain yang tanpa kita sadari kemungkinan adalah pengaruh dari IMF ini, ya. Bahkan di dalam level seluler ini juga sama. Kenapa? Karena gelombang IMF ini sama seperti partikel-partikel elektron kita ditarik keluar, yang menyebabkan terjadinya keasaman dalam tubuh kita, menyebabkan terjadinya oksidasi. Ya, kalau sel tubuh kita itu terjadi oksidasi, otomatis, ya, akan mengganggu kesehatan kita dan potensi menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif, ya, yang sekarang ini sangat banyak. Mungkin juga mempengaruhi yang disebut sebagai autoimun. Bapak Ibu mungkin mulai banyak sekali orang yang punya tantangan autoimun. Ada indikasi, tapi masih butuh waktu untuk dibuktikan panjang. Tetapi kenapa tidak kita mulai preventif, ya? Nah, apa yang bisa kita lakukan sebelum saya tutup materi saya hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Secara sederhana, secara simpel, berikut ini saya akan sampaikan beberapa tips sederhana, bukan solusi jangka panjang, ya, tips sederhana yang bisa kita lakukan. Satu, ya, balita jangan pakai handphone. Jangan dekatkan handphone apapun sebelum usia 5 tahun. Bahkan kalau bisa sampai dengan SD, anak saya tidak saya berikan handphone sampai saat ini. Ya, usianya sudah kelas 6 SD. Ya. Ya, tidak ada handphone pribadi. Ya, jadi kalau butuh dia akan datang ke kami. Anak-anak itu poin kedua. Kalaupun terpaksa, gunakan dengan bijaksana. Ya, hati-hati. Anda kasihlah waktu, katakanlah 2 jam, habis itu stop. Ya, gunakan dengan disiplin, gunakan dengan logika, ya, dengan keterangan tadi. Gunakan airplane mode saat nonaktif. Saya juga baru tahu belakangan ini, menarik juga ya. Ya, 3-4 bulan ini saya dapat informasi ini dari beberapa edukasi bahwa ternyata walaupun tidak kita pakai, tapi kalau dia aktif kan masih memberikan gelombang elektromagnetik, ya, sehingga kalau malam saya matikan saat ini. Gunakan airplane mode, benar-benar mati. Taruh di dekat kamar, is okay, airplane mode. Itu yang terjadi pada saat kita dalam pesawat kan, ya. Nah, jauhkan HP dari tubuh saat tidak digunakan. Ingat tadi, ya, yang wanita, bra, dan pria di kantong celana. Oke? Jangan lakukan charging di kamar tidur, terutama pada saat kita tidur. Intinya gitu ya. Charging melakukan recharge di kamar tidur is okay, selama kita tidak tidur di situ di sampingnya, ya. Tapi pengalaman saya, orang ingin mudah mau tidur langsung nge-charge handphone di samping kamar, ya. Banyak minum air secara teratur. Kenapa? Karena dengan teknologi saat ini yang sangat bagus, otomatis wifi di mana-mana akan mempengaruhi, tadi dibilang adalah harmonisasi dalam tubuh kita, elektron kita selalu terambil keluar secara tidak kita sadari, sehingga dengan minum air hidrasi tubuh kita lebih bagus. Olahraga, gerak badan yang cukup juga mempengaruhi sehingga peredaran darah kita juga berlanjut dengan baik, ya. Kurangi penggunaan HP di area dengan signal penerimaan yang jelek. Kenapa? Kalau sinyalnya jelek, otomatis dia akan memberikan radiasi yang jauh lebih besar, ya, radiasi yang jauh lebih besar. Ini efek juga tidak bagus buat kita. Juga termasuk
kalau misalnya HP kita sudah merah, sudah powernya sudah 20%, 30%, sebaiknya di charge. Jadi gunakan HP pada saat full, ya, karena pada saat dia merah, ya, jelek, itu otomatis dia akan butuh energi lebih besar sehingga gelombang radiasinya IMF-nya jauh lebih besar, efeknya terhadap tubuh tidak bagus. Ya, sebisa mungkin kurangi penggunaan perangkat nirkabel. Di rumah saya saat ini kami menggunakan kabel, ya. Kalau tidak terpaksa, semuanya menggunakan kabel, ya. Hindari mengantongi HP terlalu lama, gunakan tas, ya, dan gunakan speaker phone atau earphone, ya, daripada menggunakan Bluetooth, ya. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Oke, nah ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan. Disiplin, ya. Ingat, ini bukan hal yang gampang karena kita sudah menggunakan handphone, kita sudah menggunakan wifi mungkin 3 tahun, 5 tahun, ya, itu sudah menjadi satu kebiasaan buat kita, betul nggak? Jadi kebiasaan yang tidak mudah untuk kita lupakan, gitu loh, sudah terbiasa. Tapi ingat, kalau tadi halaman terakhir itu boleh nanti Bapak Ibu copy, print di depan kamar, gitu ya. Ingat setiap saat, akan sangat membantu membiasakan diri kita. Oke, itu dari saya. Sekiranya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kita bisa tanya jawab setelah ini. Tetapi itu adalah bicara mengenai hal-hal yang sederhana. Bagaimana dengan jangka panjang? Bagaimana kalau saya lupa? Ya, nah, kami saat ini menggunakan produk yang namanya Alpha Speed. Ini adalah salah satu dari yang mungkin Bapak Ibu bisa temukan di luar sana berbagai cara, ya. Tapi menurut pandangan kami sebagai seorang pengguna dan sudah cukup lama menggunakan produk ini, 6 tahun, sementara kami tahu mengenai produk-produk seperti ini kurang lebih mulai dari tahun 2003-2004, ya, beberapa produk sudah kami gunakan. Jadi kami sudah punya pengalaman yang cukup panjang, ya, dan merasakan juga bagaimana manfaat dari produk-produk ini. Dan ini adalah salah satu yang bisa membantu, ya, membantu kita jangka panjang bagaimana mengurangi efek-efek negatif tersebut. Ya, kita tidak bisa menghindari 5G, ya, tidak bisa menghindari, mau simpan kemana tidak bisa. Tetapi kita bisa menjaga tubuh kita. Kita bisa menjaga tubuh kita bisa menjaga keluarga kita dengan lebih baik.